Halo semua, jumpa kembali di channel YouTube Cerita Kemul. Kali ini kita akan melanjutkan proses grading kawasan. Langkah terakhir yang telah kita buat pada video sebelumnya, kita baru sampai tahap pembuatan surface finish grading level. Nah, untuk selanjutnya sedikit menjelaskan, di sini ada beberapa tipe ROW jalan, yaitu ROW 12, ROW 10, dan ROW 8. Hal ini penting yang nantinya sebagai titik atau elevasi referensi untuk merencanakan finish grading level terhadap lot bangunan atau area sekitar di luar ROW. Berikut adalah beberapa potongan jalan atau beberapa tipe jalan yang telah kita buat. Di sini ada tipikal jalan 12 meter atau ROW 12, di mana di sini terdapat tebal perkerasan, kemudian ada drainase, kemudian ada trotoar dan lot bangunan atau properti. Kemudian ROW 10 hampir sama, yaitu di tengahnya ada median, kemudian ada perkerasan dan yang lainnya. Dan yang terakhir di sini juga ada ROW tipe 8, di mana di tengahnya tidak ada median. Nah, ini adalah konsep grading level sebagai pegangan untuk merekayasa garis-garis feature line yang nantinya kita akan naikkan atau kita turunkan berdasarkan referensinya pada jalan. Nah, karena sebelumnya kita telah membuat garis grading level atau FGL berupa garis hitam putus-putus ini, nanti kita akan merekayasa di mana kita akan menaikkan untuk level median yaitu 35 cm, dan untuk trotoar kita naikkan 40 cm, dan untuk area di luar ROW kita naikkan 50 cm atau 45 cm untuk area hijau, tergantung dari penyesuaian yang ada pada plan rencana grading kawasan. Untuk itu kita lanjutkan proses grading kawasan pada video berikut ini. Oke, kita langsung saja. Kita coba untuk merekayasa dengan konsep grading yang telah kita miliki. Pertama, hal yang perlu dilakukan adalah kita memodelkan 3D-nya terlebih dahulu. Ini adalah finish grading level yang pernah kita buat. Kemudian untuk lebih mempermudah, kita buat tampilannya menjadi dua view atau dua viewport. Nah, untuk sebelah kanan kita setting menjadi tampilan 3D. Kita klik dengan pojok kiri pada cube, lalu kita zoom objeknya atau area gradingnya. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu hal-hal yang perlu kita tampilkan seperti 3 dimensi surface. Kita matikan kontur existing ground, kemudian kontur referensi. Lalu di sini ada feature line yang mungkin kita bisa matikan terlebih dahulu. Nah, lalu kita save terlebih dahulu tampilannya agar ketika nanti terjadi zoom out, kita tinggal pergi ke view yang telah kita save. Misalkan di sini home, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan yang mungkin nanti dikunci. Nah, ini adalah finish grading level yang sebelumnya kita buat, di mana permukaannya masih mengikuti finish grading level yang belum kita naikkan, seperti halnya untuk trotoar, kemudian untuk median, lalu untuk area di luar ROW yang nanti kita akan naikkan menggunakan tools modify. Kita akan menggunakan tools edit elevation pada feature line. Nah, ini adalah konsep dari grading elevasinya. Kita akan terapkan kepada grading level kita, dimana kita akan melakukan tahap pertama yaitu menaikkan elevasi dari median jalan. Kita gunakan raise or lower. Sebelumnya telah dibuat juga panduan untuk memahami fungsi dari edit elevation pada feature line ini pada video sebelumnya atau pada link di atas ini. Kita coba, ini kayaknya ada kesalahan.
kita undo terlebih dahulu. Nah, ini kita gunakan rise or lower ya. Kemudian kita pilih objeknya. Kita di sini ditanyakan berapa mau naiknya atau diferensi elevasinya. Kita sesuai konsep untuk median dinaikkan 35 cm. Nah, ini adalah hasil dari menaikkan elevasi grading atau elevasi feature line, dimana pada bagian median kita telah menaikkan 35 cm. Nah, untuk kontur sendiri ini masih bentuknya belum rapi, kita akan rapihkan nanti. Kita fokus untuk menaikkan terlebih dahulu elevasi sesuai konsep gradingnya. Ini dinaikkan 35 cm, kemudian enter. Nah, terlihat di sini masing-masing dari median yang tadi kita rubah telah naik sebesar 35 cm. Kemudian kita save terlebih dahulu gambarnya untuk mengantisipasi terjadinya fatal error. Kita beri nama 06. Oh, ini sudah ada. Coba kita rubah 08. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan merapihkan kontur dari surface grading, dimana kita akan mengatur surface gradingnya dengan memasukkan nilai tessellation spacing sama tessellation angle. Di sini secara default bernilai 10/3. Nah, kita masukkan 1 dan 0,1 untuk tessellation angle-nya. Kita coba uncheck dulu, kita buat kembali ulang. Nah, di sini kita 1, kemudian ini 0,1. Kita apply atau OK. Maka kontur ini akan mengikuti atau lebih rapih dari sebelumnya. Nah, ini juga mungkin sering terlupakan atau kita mengotak-atik secara manual, tapi ternyata memang dari Civil 3D-nya telah memiliki fasilitas itu. Nah, setelah median kita telah naikkan, sekarang giliran untuk trotoar kita naikkan di 40 cm. Maka kita seleksi saja trotoar mana aja yang akan kita naikkan sebesar 40 cm. Nah, jika sudah terseleksi semua bagian trotoar, kita naikkan dia diferensi elevasinya di 0,40 atau 40 cm. Kita enter. Nah, maka tampilannya dia masing-masing trotoar akan naik di 40 cm dari FGL jalan. Maka bentuknya akan seperti ini. Lalu kita pastikan terlebih dahulu semua untuk trotoarnya telah naik. Nah, yang ini ternyata belum, dan ini perlu diberi satu garis feature line untuk membedakan nantinya beda tinggi antara FGL dengan median jalan. Kita bisa menggunakan edit geometri. Kemudian kita perlu infill terlebih dahulu karena kita menambahkan objek feature line. Nah, di sini kita naikkan feature line-nya di 35 cm. Oh, kayaknya ini dinaikkan 2 kalinya. Makanya elevasinya atau konturnya tidak flat. Maka kita perlu dengan mengubah feature line ini menggunakan elevation editor. Kita masuk sini, kita select all, kemudian kita masukkan elevasinya. Nah, maka dia sudah sesuai, elevasinya naik di 35 cm. Nah, itulah proses dari edit elevation menggunakan rise or lower. Cukup mudah, sebetulnya tidak sulit, asal kita dapat menguasai tools-tools dari edit elevation untuk penggunaan proses grading kawasan. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan naikkan elevasi di luar ROW, yaitu properti atau area hijau. Nah, seperti halnya sebelumnya,
kita hanya perlu menggunakan tools dari edit elevation, penggunaannya atau komennya raise or lower. Nah, untuk lebih singkat, sebetulnya kita telah memahami apa fungsi dari raise or lower dan tools yang lainnya telah saya jelaskan di video sebelumnya. Maka dari itu, proses ini kita percepat saja agar durasinya tidak membosankan. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang memang garisnya atau garis feature line-nya belum ditambahkan. Kita seleksi terlebih dahulu yang memang bisa kita naikkan terlebih dahulu. Karena ini yang diseleknya adalah area hijau, maka kita naikkan di 0,45. Sedangkan untuk properti dia di 0,5. Maka kita enter, kemudian kita masukkan elevation difference-nya di 0,45. Nah, maka hasilnya dia untuk area hijau telah naik di 0,45. Mungkin nanti kita akan tambahkan area yang memang belum kita memiliki atau terlewat dalam pembuatan feature lainnya. Nah, di sini di area komersil dia ada elevasi yang harusnya naik lagi. Kita gunakan lagi tools raise or lower. Karena ini adalah perkerasan atau paving block mungkin direncanakannya, maka kita naikkan di 0,05 atau 5 cm, karena sebelumnya kita naikkan di 45 cm. Kita tambahkan 0,05 agar dia naik menjadi 0,5 karena dia adalah bagian dari area properti. Kita enter. Nah, di sini dia memiliki kemiringan, maka kita perlu samakan terlebih dahulu elevasinya. Ini 678,55, di sini 679. Maka kita harus naikkan ke elevasi di 679. Kita edit elevation editor, kemudian Ctrl A, kemudian kita masukkan 679. Maka bagian komersial ini telah terbentuk menjadi datar atau flat. Kemudian untuk area lainnya kita di sini memerlukan penambahan feature line, maka kita buat terlebih dahulu biar lebih cepat. Polyline. Nah, kita bisa offset terlebih dahulu di 0,05 agar nantinya dia mendapatkan beda elevasinya tegak. Kita tinggal ke home, kemudian kita ke feature line, kemudian create feature line from object, seperti halnya yang di awal-awal kita pembuatan proses grading. Ini assign elevasinya kita masukkan saja, kita pilihnya grading lahan, kemudian kita insert intermediate-nya kita uncheck saja karena tidak membutuhkan. Nah, di sini telah dibuat feature line baru, maka tugas kita selanjutnya adalah kita harus mengisi atau kita infill si feature line-nya. Nah, kita cek terlebih dahulu elevasinya. Dia 678, di sini 678,4, maka kita perlu naikkan agar dia, kita cek terlebih dahulu. Kita samakan terlebih dahulu biar tidak pusing di 678,4, lalu kita naikkan di 0,45. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, harusnya bukan 0,45 tapi 0,05. Kita turunkan. Untuk menurunkan kita beri negatif 0,4, maka dia beda tinggi dengan trotoar 5 cm atau dari FGL 50 cm. Mungkin ini agak memusingkan terkait penilaian atau edit elevation, tetapi biar mudah kita pegang terlebih dahulu konsep dari gradingnya seperti apa.
Nah, kalau misalkan terjadi zoom out gini, kita bisa gunakan yang sebelumnya kita punya, yaitu pilih ke view manager atau name view, kita pilih home. Nah, maka dia kembali ke tampilan yang kita telah atau kita set. Nah, itulah fungsi dari kita dari awal untuk melakukan penyimpanan view dari layar. Nah, tadi kan kita telah menaikkan level dari area hijau yang dimana dia bedanya di 5 cm dari trotoar. Sekarang untuk properti kita cukup naikkan di 50 cm atau menyesuaikan sesuai dengan desain yang ada atau yang direncanakan konsepnya oleh master planner. Maka kita perlu penggunaan atau mengulangi hal yang sama seperti yang sebelumnya kita lakukan. Kita ke home, kita ke modify, kemudian kita pilih edit elevation, rise or lower. Nah, sekarang kita bagian properti kita cukup naikkan di ke 50 cm. Ini adalah bagian coupling rumah. Kemudian ini kita percepat saja. Mungkin untuk area futsal atau lapangan olahraga nanti kita akan grading khusus supaya kita mengenal juga sistem dari penggunaan grading agar dia miring atau memiliki slope untuk pengaliran airnya atau drainasenya. Sama halnya dengan lokasi pond ini atau kolam, kita nanti akan berikan atau kita edit gradingnya secara khusus untuk area olahraga dan kolam ini. Mungkin nanti di video selanjutnya. Kita balik lagi ke konsep grading yang kita akan naikkan, yaitu bagian coupling. Kita enter, kemudian kita naikkan di 0,5. Nah, sebetulnya ini telah hampir selesai, dimana setiap dari konsep grading telah kita sesuaikan, maka bentuknya akan seperti ini. Misalkan ini dari jalan existing, kita ada rem, kemudian di sini ada median. Samping kiri kanannya kita memiliki trotoar dan area hijau ataupun area properti, masing-masing memiliki level atau perbedaan tinggi. Kemudian yang lainnya juga sama, area lainnya. Nah, mungkin untuk area kolam ini kita nanti akan grading secara khusus karena dia memiliki perbedaan tinggi yang cukup besar antara top dari kolam dengan bagian dasar kolam. Sama halnya dengan lapangan olahraga ini, kita akan mengatur atau menggunakan sistem sloping untuk mengakomodir aliran air dari lapangan ke pinggir. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini, dimana secara keseluruhan kita hanya perlu menguasai jika ingin melakukan proses grading hanya dengan menguasai yaitu edit elevation pada feature line dan edit geometrik. Modal itu sudah cukup untuk kita dalam artian dapat mengoperasikan sistem grading atau merencanakan grading kawasan dengan mudah dan efisien, sehingga tidak menganggap bahwa grading itu akan sulit karena kita tidak mengetahui edit elevation atau edit geometrik dan sistem grading itu sendiri. Mungkin itu cukup sekian dan terima kasih. Salam kepada teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Jika bermanfaat silahkan subscribe dan dukung channel ini agar kita saling sharing. Dan jika teman-teman ingin menjadikan referensi file ini, nanti saya akan berikan link di deskripsinya agar menjadi referensi teman-teman supaya setidaknya dapat mengetahui alur atau file dari proses grading ini.